Shalom, Bapak Ibu, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memaknai, dan menjalankan firman yang akan kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara seiman, firman Tuhan hari ini Kamis 21 Juli 2022 tertulis di dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Dang jadi papelomu uhum di paruhuman, dang jadi hamu marnida-nida bohi, palea halak na pukus, pasangap halak na sangap. Ikon marhite sian hatigoran uhumemu dongamu. Saudara-saudara seiman, Imamat pasal 19 berisi tentang etika sebagai bangsa kudus hidup di hadapan Tuhan. Kudusnya hidup di hadapan Tuhan dicirikan dari tindakan manusia yang baik atau yang benar terhadap sesamanya. Salah satu dari sekian banyak tindakan yang melanggar kekudusan adalah ketidakadilan dan berlaku curang. Seperti ayat kita hari ini. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 kita dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Tuhan karena Tuhan adalah kudus. Digambarkan dalam ayat hari ini kita berperan sebagai hakim. Orang yang ditugaskan untuk mengadili orang yang disangkakan telah berbuat jahat dengan benar, dengan adil. Keputusan yang tidak adil, keputusan yang tidak benar, berarti hakim menyetujui perbuatan yang tidak benar. Tentu ada sesuatu di balik keputusan itu, yaitu mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Inilah ciri hidup yang tidak kudus. Saudara-saudara seiman, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menunjukkan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin saja bukan suatu persoalan bagi kita berlaku tidak adil atau tidak benar, atau kita anggap berlaku tidak adil, berlaku curang sebagai hal yang biasa. Padahal
hal itu sudah melanggar kekudusan hidup kita sebagai orang beriman di hadapan Tuhan. Hidup kudus berarti berlaku adil dan tidak berbuat curang. Saudara-saudara seiman, sekalipun kita bukan hakim, firman hari ini meminta kita untuk melakukan hal-hal yang benar dengan tidak mengorbankan orang lain untuk kepentingan atau kebahagiaan kita. Melalui apa yang kita putuskan, jika keputusan itu ada di tangan kita, maka kudusnya hidup kita menjadi dasar. Hidup kudus berarti berlaku adil, tidak berbuat curang. Itulah yang menjadi dasar keputusan kita. Melakukan yang benar dan tidak merugikan atau mengorbankan orang lain. Itulah yang menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari sebagai orang yang kudus, orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita melakukan hal-hal yang benar dan yang membahagiakan orang lain dengan keputusan kita. Itulah etika hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar sesuai dengan firman-Nya hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang mengajar kami, Allah yang memerintah kami untuk hidup kudus, untuk hidup benar dengan melakukan keadilan. Jika pada kami ada keputusan, kiranya keputusan yang terbaik, keputusan yang berasaskan keadilan, itulah yang kami putuskan. Itulah sebagai tanda kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa yang telah memberikan firman untuk menyapa kami di dalam kehidupan kami saat ini. Biarlah kami berlaku benar, biarlah kami memutuskan yang terbaik bagi orang lain jika itu tergantung kepada kami. Jadikan kami hakim yang seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kepadamu kami berserah, Engkaulah yang menyertai kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Terima kasih, Horas.